Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita melakukan pembelajaran, Pak lihat di dalam kelas, di dalam ruangan masih ada sampah yang berserakan. Tolong dikondisikan dulu. Pagi ini udah siap belajar? Ya. Ya, bagus. Ketua kelasnya tolong dipimpin untuk berdoa. Mari kawan-kawan kita baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Ucapkan salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Askia, silakan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panggung ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali.
Pak absen dulu ya. Askia, Alfia, Lutfi, Muhammad Ramdan, Muhammad Nisam, Muhammad Restu, Sarah, Rifki, Rizky, Sakina, Salwa, Jara. Hadir semua ya hari ini? Di pagi hari ini kita akan belajar tentang norma kehidupanku ya. Di pagi hari ini norma di dalam kehidupanku. Kalau bab kemarin pembelajaran yang lalu itu tentang Pancasila, dasar-dasar negara. Sekarang kita akan melakukan pembelajaran atau materi norma dalam kehidupanku, yaitu pembelajaran pendidikan Pancasila. Sebelum kita melakukan pembelajaran atau memasuki inti pembelajaran, Bapak ingin bertanya, adakah di sini yang berbeda suku? Ada. Nah, suku apa? Coba sebutkan. Suku Jawa, suku Bugis. Bagaimana tanggapan kalian terhadap perbedaan tersebut? Biasa-biasa saja dan tetap saling menghargai meskipun kita berbeda suku. Nah, itu termasuk norma apa? Ada yang tahu? Norma kesopanan. Bisa juga norma kesusilaan. Nah, itu pertanyaan ke-1. Pertanyaan kedua. Apakah kalian pernah melihat pencurian di televisi atau di HP? Nah, pernah ya? Itu termasuk norma apa? Hukum, karena melanggar aturan ya. Ya, melanggar aturan. Jadi apabila melanggar aturan berarti kita tidak menerapkan norma hukum ya. Ya, tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan norma dan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Siswa dapat mengidentifikasi berbagai jenis norma, norma agama, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma kesopanan. Siswa dapat menganalisis dampak yang mungkin timbul akibat pelanggaran norma dan bagaimana cara menghindarinya. Siswa dapat menyadari pentingnya menghormati norma-norma yang ada dalam lingkungan sekitar mereka dan berkomitmen untuk menjalankannya. Itulah tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini, ya. Itulah tujuannya tadi yang Bapak sebutkan. Ya, sebelum kita memasuki kegiatan inti, alangkah baiknya kita melakukan ice breaking, ya. Ice breaking yang pertama tepuk semangat, yang kedua tepuk Pancasila. Ya, silakan berdiri semua. Ya, tepuk semangat. Semangat. Tepuk Pancasila. Bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas. Ya, silakan duduk kembali. Jadi Pak minta untuk kalian semangat karena udah tepuk semangat ya. Ya. Ya, kita memasuki kegiatan inti ya. Apa akan membentuk kelompoknya dulu. Ini kelompok 1,
terdiri dari 4 siswa. Nama kelompoknya apa? Mawar, bunga apa? Bunga mawar merah. Bunga mawar merah. Ini nama kelompoknya bunga mawar putih, terdiri dari keempat siswa ya, satu kelompok. Kalau yang ini apel, ada 4 juga siswanya ya. Jangan lupa nama kelompoknya silakan dicatat sekarang. Sudah dicatat. Kalau sudah, Bapak akan menjelaskan pengertian norma. Norma adalah aturan atau kaidah yang menjadi standar perilaku di dalam suatu kelompok masyarakat atau lingkungan. Itu yang dimaksud dengan norma. Jadi, Pak ulangi sekali lagi, norma adalah aturan atau kaidah yang berperilaku standar di dalam suatu kelompok masyarakat atau lingkungan. Ya, itu yang dimaksud dengan norma, ya. Nah, norma ini setahu Bapak terdiri dari 4 macam di dalam kehidupan kita ya, di dalam sehari-hari. Itu yang pertama norma agama, yang kedua norma kesusilaan, yang ketiga norma kesopanan, yang keempat norma hukum. Ya. Norma agama adalah aturan atau pedoman yang bersumber dari ajaran agama. Itu norma agama ya. Norma agama aturan atau pedoman hidup yang bersumber dari ajaran agama. Nah, itu norma agama yang pertama ya. Yang kedua, norma kesusilaan, aturan atau pedoman yang berasal dari hati nurani seseorang, baik atau buruknya manusia ya. Yang tiga, norma kesopanan adalah aturan atau pedoman yang tidak tertulis ya, itu norma kesopanan. Yang keempat, norma hukum ya, adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Nah, itulah norma-norma yang Bapak sebutkan tadi beserta artinya. Norma agama, Pak kasih satu contohnya ya, yaitu sholat 5 waktu. Itu norma agama ya. Norma kesusilaan, menyapa tetangga bila bertemu, itu termasuk norma kesusilaan. Yang ketiga, norma kesopanan, menyapa guru apabila bertemu sama guru dimanapun itu termasuk norma kesopanan. Sedangkan norma hukum itu apabila ada seseorang yang mengendarai motor tidak menggunakan SIM, itu salah satu contohnya ya. Itu termasuk melanggar norma hukum. Kalau dia membawa SIM, berarti dia menerapkan norma hukum ya. Hukum ini ditetapkan sama pemerintah ya, ada undang-undangnya ya. Jadi jangan menganggap remeh hukum, norma hukum ya. Kita lanjut. Bapak akan memberikan pertanyaan. Sebelumnya Bapak ingin bertanya, adakah yang ingin bertanya? Silakan. Adakah? Tidak ada? Yakin? Yakin. Kalau tidak ada berarti
Sudah paham? Kalau mau bertanya silakan, tidak apa-apa. Kalau tidak ada, Bapak akan memberikan pertanyaan TTS tentang norma dalam kehidupan ya di kelas 5 ya. Ya, jadi Bapak minta untuk maju ke depan untuk mengisi, katanya tadi sudah mengerti, tidak ada yang ditanyakan, berarti Pak Anggap sudah mengerti. Jadi kalian maju mengisi TTS tersebut di atas ini ya. Siapa yang mau maju silakan angkat tangan. Ayo maju ke depan. Mendatar bisa mengerjakan dari mendatar atau menurun ya. Ini norma yang dikeluarkan oleh pemerintah, apa namanya? Nomor 2 yang mendatar. Silakan maju ke depan. Ayo, Salwa. Ya, tepuk tangan dulu untuk Salwa. Ya. Ya, jawabannya benar. Tepuk tangan lagi. Norma yang dikeluarkan oleh pemerintah itu namanya norma hukum. Nomor 4, itu tadi nomor 2 ya. Nomor 4, pedoman atau aturan yang harus ditaati merupakan pengertian. Silakan maju ke depan. Restu. Jawabannya benar, norma. Nomor 5, berlaku jujur merupakan perwujudan norma. Silakan. Berlaku jujur. Ayo, siapa lagi yang mau maju? Askia, silakan. Silakan. Kesusi. Iya, jawabannya benar. Tepuk tangan untuk Asia. Adi diminta piket sesuai jadwal, Adi pun melaksanakannya, berarti Adi sudah apa namanya? Silakan maju ke depan. Muhammad Ramdan, silakan. Ini yang mendatar ya. Ya, jawabannya benar. Tepuk tangan ya. 11, sesuatu yang wajib kita laksanakan. Apa namanya? Silakan maju lagi. Ayo. A. Dudung. Rifki. Kewajiban. Ya, benar. Tepuk tangan. Nah, ini tadi yang mendatar, sekarang yang menurun lagi ya, menurun. Ya. Sanksi apabila melanggar norma agama berasal dari titik-titik. Silakan maju ke depan. Ayo, Muhammad Lutfi. Ya, maju. Ya, nomor 1 menurun. Tadi mendatar. Ya. Jawabannya benar. Ya, tepuk tangan. Nomor 3, norma yang mengajarkan kita untuk selalu menghormati yang lebih tua. Silakan maju ke depan. Nisam. Apa itu? Kesopanan. Ya, benar. Nomor 6, mengambil barang yang bukan milik kita merupakan pelanggaran norma. Rizky, silakan nak maju ke depan.
Agama, ya benar. Tepuk tangan. Nomor 7 lagi ya. Sesuatu yang menjadi milik. Ayo. Sarah, ya. Ya benar. Nomor 8, setiap anak berhak untuk mendapatkan pelajaran di sekolah. Itu apa namanya? Sakinah, silakan maju ke depan. Ya, tepuk tangan untuk Sakinah. Tinggal nomor 10 yang terakhir. Berpakaian tidak sopan merupakan pelanggaran norma. Ayo, siapa lagi yang belum? Silakan. Ya. Ya, jawabannya benar, kesopanan. Iya, tepuk tangan. Sudah terisi semua? Sudah, berarti kalau sudah kita bahas lagi ya. Supaya kalian benar-benar memahami. Ini yang mendatar, norma yang dikeluarkan oleh pemerintah itu namanya apa? Hukum. Ya, suaranya dibesarkan dikit. Pedoman aturan yang harus ditaati merupakan pengertian norma. Ya, bagus. Nomor itu tadi ini nomor 2, nomor 4, nomor 5 lagi ya. Berlaku jujur merupakan perwujudan norma kesusilaan. Nomor 9, Adi diminta piket sesuai jadwal. Adi pun melaksanakannya, berarti Adi sudah tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. 11, sesuatu yang wajib kita laksanakan. Kewajiban namanya ya, itu tadi mendatar, sekarang menurun. Sanksi apabila melanggar norma agama berasal dari ini nomor 1 ya. Tuhan, ya benar. Nomor 3, norma yang mengajarkan kita untuk selalu menghormati yang lebih tua. Kesopanan, ya. Nomor 6, mengambil barang yang bukan milik kita merupakan pelanggaran norma agama. Iya, bagus. Pintar. 7, sesuatu yang menjadi milik hak. Ya, benar. 8, setiap anak berhak untuk mendapatkan pelajaran di sekolah disebut hak. Iya. 10, berpakaian tidak sopan merupakan pelanggaran norma kesopanan. Alhamdulillah kalian bisa menjawab, berarti kalian sudah bisa dikatakan sudah mengerti ya. Ya. Kita lanjut. Lanjut lagi. Bapak akan memperlihatkan video. Bapak minta kepada kalian untuk mengamati video tersebut dan merenungkan dan memperhatikan apa yang diceritakan di dalam video tersebut. Ya, karena kita tidak mempunyai fokus ya. Jadi Bapak minta maaf, cuman ada laptop. Silakan didengarkan, diperhatikan, dan dilihat. Nanti Bapak akan memberikan pertanyaan. Suatu malam di rumah Wanda. Mau belajar, kok jenuh ya? Lihat TV saja lah, masih pukul 9. Aduh, kotor sekali kamar anak ini. Wanda, sudah pukul 9. Ayo, sudah tidur. Oh iya Bunda. Iya Bunda, aku
saja rajin membersihkan tempat tidurmu supaya rapi dan bersih. Ayo, sekarang tempat tidurnya segera dibersihkan dan kamu segera tidur. Sudah pukul 9, nak. Maaf Bunda, aku lupa tidak membersihkan tempat tidur. Sekarang aku akan membersihkan dan aku tidur. Iya, nak. Wanda anak hebat. Sekarang sudah dibersihkan, kemudian tidur ya. Supaya besok pagi kamu bisa bangun pagi dan tidak terlambat untuk ke sekolah. Wanda pun membersihkan tempat tidurnya. Kemudian ia tidur. Wanda tidur terlalu malam dan keesokan harinya. Aduh, aku baru kesiangan. Aku harus segera mandi. Wanda, ayo segera makan, nak. Dan harus segera berangkat sekolah. Sudah terlambat kamu. Ya Bunda, aku baru saja memakai seragam. Ya ampun, Wanda, sudah pukul berapa ini, nak? Kamu pasti terlambat nanti ke sekolah. Ya maaf Bunda, aku masih masuk sekolah ya Bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya, nak. Besok jangan diulang lagi. Aduh, sudah siang. Mana yang punya kok belum datang? Wanda sudah menyiapkan bas. Akhirnya dia tiba di sekolah. Assalamualaikum. Mohon maaf terlambat datang ke sekolah. Waalaikumsalam. Wanda, ini sudah jam berapa? Kamu sudah terlambat datang ke sekolah. Kamu sudah melanggar aturan di sekolah ini. Jam masuk kita pukul berapa? Coba dijawab. Pukul 7, Bu. Mohon maaf, aku terlambat bangun. Aduh Wanda, terlambat bangun kamu. Ya ampun. Baiklah, untuk kali ini Ibu maafkan. Tapi untuk besok kalau kamu mengulangi lagi, ada sanksinya untuk anak yang melanggar aturan di sekolah. Paham Wanda? Iya, paham, Bu. Emang salahku. Terlambat bangun karena kemarin malam aku ngeliat TV. Teman-teman, jangan menirukan saya terlambat ke sekolah ya. Aku terlambat karena semalam aku udah tiduran malam. Taati aturan di rumah dan di sekolah. Teman-teman, terima kasih ya sudah menyaksikan film animasi. Semoga bisa bermanfaat untuk kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah ceritanya. Ya, cerita video tadi itu menceritakan tentang apa? Tentang siswa yang terlambat dan tidak mau mendengar perkataan orang tua. Ada di sini yang seperti itu? Pasti ada, ya. Tidak mau mendengarkan orang tua, akhirnya dia terlambat. Dia masuk jam berapa tadi kata ibu gurunya? Jam 7. Nah, disuruh tidur, tetapi katanya nanti, tahu-taunya terlambat. Dan dia melanggar aturan sekolah. Melanggar aturan sekolah itu termasuk norma apa? Norma hukum, ya. Jadi Bapak minta jangan ditiru video tadi katanya, ya, karena tidak mematuhi aturan sekolah. Nah, pertanyaannya, Bapak ingin bertanya kepada kalian, apakah yang diteladani dari video tersebut? Hal apa yang dapat kamu teladani dari video tersebut? Tidak
Tidak tidur terlalu malam. Ya. Jadi jangan tidur terlalu malam. Takutnya terlambat ya. Kalau kamu terlambat dimarahi enggak? Dimarahi tidak sama gurunya? Dimarahin ya. Jadi jangan ditiru. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan nomor 2, norma apa yang didapatkan dan diterapkan pada video tersebut? Norma apa? Norma hukum. Nah, norma apa yang dilanggar pada video tersebut? Hah? Norma hukum. Nah, benar atau tidak yang nomor 2 tadi jawabanmu? Norma apa yang dapat diterapkan pada video tersebut? Hah? Yang diterapkan apabila tidak mau mendengarkan pembicaraan orang tua, itu termasuk norma apa? Tidak menerapkan norma kesusilaan, atau bisa juga dikatakan dengan norma kesopanan. Tuh nomor 2. Kalau pertanyaan nomor 3 tadi itu norma apa yang dilanggar pada video tersebut, itu norma hukum ya. Nah, Bapak akan memberikan tugas lagi. Memberikan tugas tentang pembelajaran norma di kehidupan, pengalaman norma di lingkungan sekolah, penerapan norma di lingkungan masyarakat akan dikerjakan. Nah, satu kelompok ini kerja kelompok ya, diskusi. Wah, di sini ya. Silakan dikerjakan. Cara mengisinya itu boleh menggunakan HP karena ini pendekatan ya, tepak ya. Boleh membuka HP-nya untuk kali ini saja ya, bukan berarti kamu setiap hari ya. Setiap hari membawa HP atau menggunakan HP ya. Karena ini tentang teknologi ya. Pendekatan tepak. Silakan dijodohkan yang warna kuning ini, dijodohkan ya nak ya. Dengarkan, perhatikan. Ini dijodohkan nak ya. Ini norma apa? Norma kesusilaan, apa menyapa tetangga atau norma hukum. Apa membawa SIM saat berkendara di jalan atau bagaimana. Kalau untuk yang ini yang diskusi ini ya, perhatikan dulu semua, ke depan, pandangannya ke depan, perhatikan ke depan nak ya. Ini yang ditanyakan nama kelompok, tulis di sini ya. Pengertian norma, apa fungsi norma, tujuan norma, jenis norma. Aktivitas ini kegiatan ya, kegiatan. Norma di lingkungan sekolah, kegiatannya apa? Norma di lingkungan masyarakat, aktivitas, kegiatannya apa? Diisi ya. Ngerti? Ada pertanyaan? Dah.
Tidak ada. Silakan dikerjakan. Kerjasama nak ya, saling bantu, saling mengeluarkan pendapat ya. Semuanya harus kerja. Berdiskusi sama kelompoknya masing-masing. Jangan berdiskusi sama kelompok lain. Jangan lupa nama kelompoknya ditulis. Yang mau bertanya silakan angkat tangan.
Jangan teliti. Pahami dulu, dibaca dengan benar ya, dengan baik, baru dijawab. Jadi HP itu dipergunakan untuk mencari jawaban apabila terdesak, itu tidak apa-apa ya di rumah. Daripada kamu cuman main game, main Free Fire, itu sama dengan kamu salah menyalahgunakan alat teknologi canggih ya, HP. Itu caranya, buka Google, kemudian kamu cari misalnya apa yang dimaksud dengan norma. Kamu ketik ya, kamu ketik di situ, maka akan timbullah jawaban tersebut ya. Yang apapun yang kamu tanyakan akan timbul, asalkan nama dan pengetikannya benar ya. Misalnya nama siapa, nama-nama apa saja yang kamu cari di situ. Maksudnya apa, misalnya itu akan timbul di situ. Sebelum kita menyajikan hasil kelompok atau mempresentasikan ke depan, membacakan,
alangkah baiknya untuk memberikan kalian semangat atau membuat kalian semangat, kita melakukan expressing lagi ya. Silakan berdiri semuanya ya. Yaitu tepuk konsentrasi sama nyanyikan lagu pelajar Pancasila. Yang pertama tepuk konsentrasi dulu ya. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi ya. Nah, nyanyikan lagu pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, coba nyanyikan satu kali lagi lagu pelajar Pancasila. Ya, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya, bagus. Silakan duduk. Sudah selesai? Kalau sudah, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan atau membacakan hasil dari pencarian kamu. Ya, ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 bunga mawar merah akan menyampaikan. Tepuk tangan dulu. Untuk kelompok 1 ya, biar dia semangat. Tepuk tangan. Iya, inilah kelompok 1. Ulang dulu nak dari pertama. Kami dari kelompok 2 bunga mawar merah akan menyampaikan mengenai materi norma. Pengertian norma. Norma adalah aturan atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku dalam suatu kelompok atau masyarakat. 2. Fungsi norma. Fungsi norma adalah mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku, menciptakan ketertiban dan keadilan serta mencegah benturan kepentingan. 3. Norma. Tujuan utama norma adalah mengatur dan menjaga ketertiban, kedamaian, dan keharmonisan dalam masyarakat. 4. Jenis norma. Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma dalam kehidupan sosial. Membaca doa sebelum memulai kegiatan belajar mengajar adalah norma agama. Kewajiban memakai seragam adalah norma hukum. Menghormati guru adalah norma kesusilaan. Mengucapkan salam dan sopan adalah norma kesopanan. Menghindari perbuatan dosa adalah norma agama. Menggunakan helm saat berkendara adalah norma hukum. Membantu sesama yang membutuhkan adalah norma kesusilaan. Mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan atau pemberian dari orang lain adalah norma kesopanan. Sekian itu saja dari kelompok bunga mawar merah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lagi untuk kelompok 1. Ya, nanti Pak sebutkan cara penilaiannya ya. Silakan maju. Kelompok 2. Ya, tepuk tangan dulu biar dia semangat. Iya. Saya akan menyampaikan mengenai materi norma. Satu, pengertian norma. Norma adalah aturan atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku dalam suatu kelompok atau masyarakat. 2. Fungsi norma. Fungsi norma adalah pengatur
berlaku. Menciptakan ketertiban dan keadilan serta mencegah benturan kepentingan. 4. Tujuan norma. Tujuan utama norma adalah untuk mengatur dan menjaga ketertiban, kedamaian, dan keharmonisan dalam masyarakat. 4. Jenis norma. Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma di lingkungan sekolah. Melaksanakan ibadah sesuai keyakinan masing-masing adalah norma agama. Larangan menonton saat ujian adalah norma hukum. Menghormati guru adalah norma kesusilaan. Mengucapkan salam dan berbicara sopan adalah norma kesopanan. Norma di lingkungan masyarakat. Berbuat baik kepada sesama adalah norma agama. Membayar pajak adalah norma hukum. Menghormati orang yang lebih tua, norma kesusilaan. Meminta maaf jika melakukan kesalahan adalah kelahiran baik disengaja maupun tidak adalah norma kesopanan. Dan itu cuma yang saya sampaikan dari kelompok 2. Iya, bagus. Tepuk tangan lagi untuk kelompok 2. Tinggal satu lagi yang belum, yaitu kelompok 3. Kelompok 3 dipersilakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 Apel Apa? ingin mempresentasikan 1. Pengertian norma. Norma adalah aturan atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku dalam suatu kelompok atau masyarakat. 2. Fungsi norma. Fungsi norma adalah mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku, menciptakan ketertiban dan keadilan, serta mencegah benturan kepentingan. 3. Tujuan norma. Tujuan utama norma adalah untuk mengatur dan menjaga ketertiban, kedamaian, dan keharmonisan dalam masyarakat. 4. Jenis norma. Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Aktivitas norma. Melaksanakan ibadah sesuai keyakinan masing-masing adalah norma agama. Larangan menyontek atau ujian adalah norma hukum. Menghormati guru adalah norma kesusilaan. Mengucapkan salam dan berbicara sopan adalah norma kesopanan. Menghindari perbuatan dosa adalah norma agama. Menggunakan helm saat berkendara adalah norma hukum. Membantu sesama yang membutuhkan adalah norma kesusilaan. Mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan atau pemberian dari orang lain adalah norma kesopanan. Udah? Ya, tepuk tangan dulu untuk Rifki ya. Ya, jadi kalian sudah melakukan diskusi dan itulah tadi hasilnya ya. Setelah saya evaluasi dan dengarkan, cek ternyata ada siswa yang salah penyebutan kelompok. Itu tadi kelompok 1. Ini kan kelompok 1 bilang kelompok 2. Nah, dan untuk kelompok 3 penutupnya dengan sekian dan terima kasih, mengucapkan salam tadi juga tidak dilakukan. Jadi untuk yang terbaik atau yang menjadi nomor 1 yang paling bagus lah dikatakan itu untuk kelompok nomor 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok nomor 2 ya. Dan ini untuk kelompok 3 mendapatkan ya bisa dikatakan peringkat 2 lah. Ini tadi 1 itu 2. Kalau ini 3 karena
Kok bisa sih lupa nama kelompoknya? Kelompok 1 bilang kelompok 2. Pak dengar loh di situ. Ya. Jadi usahakan lain kali jangan sampai lupa nama kelompoknya. Bapak kan tadi udah memberitahu kamu. Ingat kelompoknya, dicatat nama kelompoknya. Iya Pak, jawaban kamu. Nah, kok bisa? Jadi tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Iya. Ya. Jadi itulah tadi hasil pencarian kalian dan jawaban kalian. Ada lagi yang mau ditanyakan? Masalah norma yang mau bertanya silakan. Ayo, ada? Ya, itulah tadi penyajian kalian ya. Ada? Nah, jadi diskusi itu kita lakukan untuk apa? Ada yang tahu? Silakan. Dijawab. Apa tujuan diskusi? Hah? Untuk apa? Hah? Oh, untuk apa? Ayo pikirkan. Apa manfaat dari diskusi atau kerja kelompok? Ya, bisa juga menemukan pendapat dan saling mengeluarkan pendapat masing-masing, dan pembelajaran akan mudah dilakukan apabila kita berdiskusi atau bekerja kelompok. Itulah manfaatnya ya. Siapa tahu temanmu misalnya ini tidak bisa menjawab pertanyaan, siapa tahu ini bisa menjawab. Oh, pendapat saya seperti ini atau bagaimana, kalau yang ini pendapatnya seperti ini. Itulah manfaatnya. Nah, jadi saling membantu lah intinya ya, saling mengeluarkan pendapat lah ya. Itulah keistimewaan dari diskusi kerja kelompok ya, itulah ya. Nah, tadi kalian sudah menjawab norma dalam kehidupanku di TTS. Alhamdulillah sudah berhasil ya. Udah melihat video, kalian sudah bisa meneladaninya ya. Ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita masuk ke penutup ini. Ya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke penutup. Jadi setelah Pak lihat ya, Pak lihat cara kamu tadi menjawab pertanyaan dengan menggunakan alat teknologi canggih, itu termasuk handphone tadi. Alhamdulillah kalian sudah bisa ya, sudah bisa menjawab pertanyaan ya melalui Google, melalui HP. Ada yang kesulitan menjawab pertanyaan tadi? Ada? Tidak ada, mudah. HP kamu di rumah, kamu pergunakan apa? Apa? Main game? Ya, main game, main Free Fire. Ada yang seperti itu di sini? Ada? Tidak ada? Ada pasti ya. Ya, jadi tidak boleh, pergunakanlah HP tersebut ya untuk mencari jawaban apabila terdesak ya. Jadi ke pembelajaran tadi itu norma dalam kehidupan sehari-hari yang kita pelajari pagi ini adalah, sebelum Pak tutup, norma adalah aturan atau kaidah yang berperilaku standar di dalam kehidupan masyarakat atau lingkungan. Norma terdiri dari berapa macam tadi? 4. 1. Norma agama. 2.
norma kesusilaan. 3, norma kesopanan. Yang keempat, norma apa? Hukum. Coba sebutkan salah satu contoh norma-norma tersebut. Penerapannya, cara penerapannya di sekolah maupun di lingkungan. Nah, norma agama, penerapan di sekolah bagaimana? Membaca doa sebelum kegiatan pembelajaran. Bagus. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Nah, untuk norma kesusilaan. Menyapa tetangga atau guru. Ya, bisa juga dikatakan itu termasuk juga ya norma kesusilaan atau kesopanan. Norma kesopanan. Mengucapkan pembicaraan dan berbicara sopan yang lebih tua. Jangan kamu tidak menerapkan norma tersebut ya. Nanti kamu punya teman yang berbeda suku atau orang tua, kamu sapa dia, "Wih, mau kemana?" Itu tidak boleh. Harus lemah lembut, Pak, Bu. Itu termasuk norma kesopanan. Norma hukum. Larangan menyontek saat ujian. Larangan menyontek saat ujian itu di sekolah ya. Selain itu ada lagi yang tahu norma hukum apa saja yang sering diterapkan di sekolah? Apa? Sudah tadi. Apa? Melanggar aturan sekolah, terlambat tadi. Termasuk video tersebut anak tadi ya. Membuang sampah sembarangan. Jadi itulah maksud norma-norma tersebut di dalam kehidupan kita ya sehari-hari atau kehidupanku. Inilah maksud. Jadi Bapak minta untuk menerapkan norma-norma tersebut ya. Kata Pak Amin, norma ini ya, norma agama seperti ini, norma kesusilaan seperti ini, kesopanan, norma hukum. Jadi kamu ingat pembelajaran kita di pagi hari ini, kamu ingat ya. Ingat kata Pak Amin, kita tidak boleh seperti ini karena melanggar norma hukum ya. Jadi ingat ya. Jadi pembelajaran ini tolong diingat. Siapa tahu ada pertanyaan atau kegiatan ya yang kamu lakukan tanpa mengingat norma, maka ya terjadilah konflik ya. Ini tujuan dari pembelajaran norma ini ya. Kalau tidak ada norma, maka terjadilah konflik ya. Ibarat konflik itu perselisihan karena tidak ada aturan, tidak takut sama norma tadi ya. Jadi harus diterapkan norma tersebut ya. Nah, mungkin itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Bapak tutup ini. Tidak ada lagi. Yakin? Yakin tidak ada lagi? Ya, ingat. Jadi kita hari ini belajar apa? PKN, Pendidikan Kewarganegaraan, tentang apa? Tentang norma ya. Siapa yang mengajar kalian hari ini, pagi ini? Iya, bagus, baik ya. Sebelum kita tutup seperti biasanya, alangkah baiknya kita berdoa sesudah melakukan pembelajaran ya atau materi. Ya, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, siap-siap dulu. Wa
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.